Setiap tahun, jutaan orang bermigrasi karena pendidikan, pekerjaan, cinta, dan berbagai alasan lainnya. Migrasi dapat mendukung pembangunan dan memberikan manfaat sosial, ekonomi, serta budaya bagi masyarakat di negara asal maupun tujuan. Tata kelola migrasi yang baik menjadi kunci dalam menjamin kesejahteraan migran di seluruh dunia. Kesepakatan global mengenai migrasi yang aman, tertib, dan teratur atau KGM menggambarkan komitmen komunitas global untuk mengurangi risiko serta memaksimalkan manfaat migrasi. Mari kita dengar apa kata teman-teman pemuda mengenai migrasi dan KGM. Oke, yang pertama-tama GCM itu tadi udah dijelaskan adalah sebuah bentuk kesepakatan pertama di kancah internasional yang dimana GCM ini merupakan langkah nyata di tingkat global untuk menanggapi isu-isu migrasi yang sifatnya itu adalah dinamis dan tidak bisa dikendalikan oleh hanya satu negara. Jadi dibutuhkan adanya satu payung yang jelas untuk bisa menaungi permasalahan migrasi itu sendiri. Migrasi itu merupakan hal yang tidak bisa kita hindari. Jadi it's a good thing that lots of countries are coming together and then cooperate to mengelola isu tersebut begitu. Karena kalau kita sendiri-sendiri itu menurut saya nggak bakal tercapai apa yang kita inginkan. Jadi memang perlu ada kerjasama antar negara dan ini tuh adalah merupakan upaya yang baik. Sebenarnya ini menjadi tantangan aku sendiri karena kan aku seorang mahasiswa, bagaimana GCM ini juga bisa saya perkenalkan kepada mahasiswa yang ada di UMM. Jadi mungkin kedepannya aku akan mensosialisasikan tentang GCM itu sendiri dan seberapa pentingkah GCM ini. Persebaran informasi di dunia digital itu kan banyak banget atau mostly itu dikonsumsi oleh pemuda dan disebarkan oleh pemuda. Maka dari itu turut untuk menyebarkan informasi juga kepada masyarakat yang mungkin belum melek gitu tentang digital atau tentang isu ini tuh bisa turut untuk menyebarkan isu tersebut. Dari hari ini aku bener-bener dapat banyak banget karena sebagai pengetahuan aja tetangga aku kemarin tuh hampir ada yang kena di scam ini gitu. Kasus dari tetanggaku sendiri, dia udah kelas 3 SMK, terus dia bingung karena emang terperangkap di kemiskinan struktural ya. Terus bingung, terus ada yang nawarin mau nggak ikut ini, dikasih poster lewat Facebook juga, dan ya dia hampir udah bikin paspor, udah hampir teken kontrak, terus didatengin sama pihak desa, terus kayak lebih baik dipikirin dulu karena konsekuensinya kayak gini, terus akhirnya kayak semua rundingan satu keluarga besar gitu, terus kayak oh ya udah nggak dulu deh, nggak sekarang gitu, takut ada terjadi apa-apa gitu. Kalau misal kita aware tentang standar yang baik, kalau kita ingin pergi ke luar negeri itu alurnya gimana, prosesnya gimana, standar yang baiknya itu gimana, itu akan mencegah atau mengurangi angka besarnya permasalahan PMI tadi. Kalau dari peran pemuda itu sendiri, pastinya pemuda di sini kalau dia akan berperan sebagai orang yang bisa bergerak secara grassroots, di mana bisa dilakukan melalui mungkin sosialisasi atau mungkin peningkatan awareness kepada masyarakat itu sendiri, bahwasannya memang alangkah baiknya jika ingin bekerja di luar negeri itu mengikuti standar prosedur yang sudah ada supaya terhindar dari adanya kemungkinan untuk dieksploitasi atau bahkan gimana caranya untuk meningkatkan awareness ke masyarakat itu sendiri dan juga supaya berbaur kepada masyarakat itu. Kita juga bisa mengadakan pertemuan sama warga desa atau warga RT atau semisal sama kayak pemuda kayak gitu, kita bisa mensosialisasikan hal tersebut untuk pentingnya bahwasanya kalau imigran itu kita harus melakukan yang secara formal, bukan memakai calo atau jogging, mungkin cukup dengan sosialisasi begitu saja. Tapi Setelah aku keluar dari ruangan ini, aku semakin paham dan akan lebih berhati-hati ketika nantinya aku bakal cari kerja ke luar negeri atau cari kerja di company luar negeri gitu.